Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Di surga Jaderich, Kinmu dan Kaisar Surgawi Agung berdiri di luar surga dengan 100 menteri penting dari istana surgawi di belakang mereka. Semua orang melihat ke bawah dan melihat bahwa surga Jaderich yang awalnya tak tertandingi kini dipenuhi dengan perang dan kekacauan. Langit Jaderich dapat dikatakan sebagai salah satu dari sedikit dunia besar yang kaya di 10.000 dunia langit. Langit ini awalnya terkenal karena menempa dan memasok senjata-senjata suci istana surgawi. Keahlian surgawi langit Jaderich sangat indah dan pencapaian artistik senjata-senjata suci sangat tinggi, kepraktisannya sangat diabaikan. Para bangsawan istana surgawi merasa bangga memiliki senjata suci dari surga kota Giok. Namun, setelah penempaan perdamaian abadi menjadi terkenal, ia memecahkan mangkuk nasi besi dari surga kota Giok. Kekuatan senjata suci Eternal Peace sangat kuat dan prestasi artistik mereka sama sekali tidak lemah. Terutama bagi Santo pelukis Eternal Peace yang telah memasuki jalur melukis bersama puluhan ribu murid. Itu sudah menjadi kursus wajib bagi berbagai akademi dan istana Eternal Peace untuk mengembangkan jalur melukis. Lagi pula, senjata dewa dengan bentuk yang lebih bagus akan dijual dengan harga lebih tinggi. Yang lebih penting lagi, senjata suci Eternal Peace itu murah. Begitu saja, banyak pabrik manufaktur di Jaderich Heavens tumbang dalam beberapa dekade. Berbagai kekuatan di pengadilan surgawi biasanya akan memilih perdamaian abadi sebagai pilihan pertama mereka saat membuat senjata ilahi. Hanya ayah pencipta istana surgawi yang sesekali akan menyerahkan beberapa tugas yang tidak penting ke surga Jaderich, mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk beberapa pabrik manufaktur di surga Jadeshut. Akan tetapi, dengan munculnya istana leluhur, ibu kota Jade, dan kematian Si Kiluo di ibu kota Jade, istana surgawi penciptaan ayah tidak memiliki pemilik dan satu-satunya sumber kekayaan di surga tunas Giok terputus. Dari kematian Si Kiluo hingga sekarang, hanya 30 tahun telah berlalu sebelum langit Jadeshut runtuh. Awalnya, langit Giok sudah sulit untuk bertahan hidup. Orang-orang tidak memiliki cara hidup dan ada dewa dan setan yang membuat kekacauan di mana-mana. Setelah pilar-pilar langit Jinji runtuh, para jenderal dewa dan pendeta dewa yang mendukung penguasa Jinji melihat bahwa orang-orang marah dan memutuskan untuk memberontak. Mereka membunuh penguasa Jinji dan mengibarkan panji pemberontakan. Pengadilan langit telah lama mengetahui tentang kekacauan di langit Jinji. Namun, tidak lama setelah Kaisar Langit naik tahta, ia secara alami melaporkan kabar baik tetapi tidak melaporkan kabar buruk. Kekacauan di langit Jinji ditekan dan tidak melaporkannya kepada Kaisar Langit. Penguasa Jinji adalah anggota aliansi surga. Karena dia terbunuh, masalah ini tidak dapat diredam lagi. Yang lebih mengerikan lagi adalah pemberontakan di surga Jinji hanyalah sebagian kecil dari ribuan alam. Pada saat yang sama, Si Xiu, Ling Su, dan Ling Yuan juga merupakan orang-orang yang membuat kekacauan. Surga lainnya juga menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Jika mereka terus menekannya, jika Kaisar Surgawi mengetahuinya, seseorang pasti akan kehilangan kepalanya. Oleh karena itu, para menteri akan melaporkannya kepada Kaisar Surgawi. Dunia ini ditakdirkan menjadi era yang tak tertandingi, jauh melampaui masa lalu. Apa yang bisa kita lakukan terhadap orang-orang yang tidak patuh ini? Mereka bahkan tidak sanggup menanggung sedikit kesulitan ini. Kaisar Langit adalah orang pertama yang memasuki surga Batu Giok. Ada pengungsi yang kelaparan di mana-mana di surga Batu Giok. Sebagian besar orang di surga Batu Giok adalah ras setengah dewa. Namun, pada saat ini, semuanya kacau balau. Ada iblis dan monster di mana-mana. Mereka membakar, membunuh, dan menjarah di mana-mana. Ada juga beberapa dewa dan iblis yang menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk menciptakan lautan api yang membentang 10.000 mil. Beberapa dari mereka bahkan menciptakan gelombang besar yang menenggelamkan kota-kota musuh. Ketika kedua pasukan pemberontak itu bertempur, mereka bahkan memanggil bintang-bintang dari seberang langit dan membantingnya ke langit, seakan-akan itu adalah kiamat. Surga Yuji tidak semuanya dingin dan lapar. Sebaliknya, beberapa keluarga bangsawan masih memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah dunia yang kacau, jadi mereka pindah dari Yuji untuk mencari perlindungan di tempat lain. Kinmu, Kaisar Langit Agung, dan yang lainnya bertemu dengan lebih dari selusin kapal seperti itu di sepanjang jalan. Kapal-kapal itu penuh dengan harta karun dan berlayar menuju surga. Bahkan ada pemberontak yang mengejar mereka dari belakang. Jembatan migrasi saling energi roh telah dihancurkan oleh para pemberontak untuk mencegah istana surgawi menyerang, jadi mereka hanya bisa mengambil jalur migrasi luar angkasa.
Kaisar Surgawi Langit Luas menyaksikan dengan mata dingin, orang-orang yang tidak patuh ini akan selalu memberontak dan menyebabkan masalah pada tanda-tanda ketidakpuasan sekecil apapun. Mereka pikir aku telah memperlakukan mereka dengan buruk, sungguh kejahatan yang keji. Apakah aku yang menyebabkan semua ini? Aku baru saja mewarisi tahta, dan dengan kemampuan yang begitu hebat, mereka tidak dapat hidup hanya dalam beberapa tahun. Ini disebabkan oleh dinasti sebelumnya, tetapi mereka menyalahkanku. Semakin dia berbicara, semakin marah dia. Bukannya mereka tidak bisa hidup, tetapi mereka melihat bahwa aku baru saja naik tahta dan fondasiku tidak stabil, jadi mereka mengambil kesempatan untuk memerasku. Para pemberontak ini semua adalah orang-orang yang ambisius, hama pengadilan surgawi. Hal semacam ini tidak dapat ditoleransi. Kita harus menjadikan mereka contoh. Jika tidak, begitu pembukaan dibuka, surga lainnya akan datang untuk memeras keuntungan dariku. Aku ingin mereka tahu bahwa dunia ini bukan milik mereka, tetapi milikku. Di depan mereka, dua pasukan besar dewa dan setan tengah bertempur memperebutkan wilayah. Kedua belah pihak saling membunuh dengan mata merah. Medan perang hampir berubah menjadi lautan darah. Pedang saling bersahutan, dan darah mengalir. Pada saat itu, semua dewa dan iblis yang sedang bertarung tiba-tiba berhenti dan berdiri diam. Mereka mempertahankan posisi bertarung mereka dan tidak bergerak sama sekali. Semua dewa dan iblis di medan perang kehilangan nafas kehidupan mereka dalam sekejap. Dunia tampak sunyi senyap, hanya ada suara angin dan tak ada suara lain. Kaisar Langit Su telah memulai gerakannya. Kaisar Langit-Langit Luas menampakkan senyum saat tubuhnya perlahan naik ke langit. Kinmu dan 100 menteri penting dari pengadilan surgawi mengikutinya ke langit. Kinmu melihat sekeliling dan melihat bahwa kota di kejauhan masih sama. Seluruh kota langsung berubah menjadi kota mati. Semua orang di kota masih mempertahankan tindakan mereka saat mereka masih hidup, tetapi mereka semua telah kehilangan napas kehidupan. Semua kerajaan dewa di Yuji, termasuk para dewa dan dewa iblis, semuanya mati dalam sekejap. Dalam sekejap, bunga-bunga layu, pohon-pohon layu, binatang-binatang merangkak, dan burung-burung jatuh ke tanah. Bahkan ras air, ikan, dan udang di sungai, danau, dan laut semuanya mati pada saat yang sama. Seluruh surga di Yuji hancur dalam sekejap. Selain Kinmu, Kaisar Surgawi Hao, dan yang lainnya, tidak ada makhluk hidup lain. Semua orang melihat sekeliling dan melihat serbuan Ki Iblis. Tanah surga di Yuji dengan cepat berubah menjadi hitam, berubah menjadi tanah kegelapan. Gunung-gunung kehilangan warnanya, dan sungai, danau, dan laut juga dengan cepat berubah menjadi hitam. Ki Iblis memenuhi udara. Mereka mendongak dan melihat bintang-bintang di langit juga meredup dengan cepat. Bulan telah kehilangan cahayanya, dan matahari juga diserbu oleh kegelapan yang pekat, perlahan-lahan ditelan oleh kegelapan. Jade Convergence Heavens telah mati sepenuhnya. Tangan dan kaki Kinmu dingin. Meskipun dia sudah lama menduga bahwa pemberontakan Jade Convergence Heavens pasti akan berakhir seperti ini, melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri masih memberinya keterkejutan dan ketakutan yang tak tertandingi. Dulu ketika Kaisar Pendiri meninggal, dia menduga bahwa perdamaian abadi tidak akan mampu lagi bersaing dengan pengadilan surgawi untuk Yudu dan akan terus bertarung dengan pengadilan surgawi. Kalau begitu, perdamaian abadi pasti akan berakhir sama. Itulah sebabnya jantung daunnya runtuh dan dia tidak bisa pulih darinya. Jika bukan karena leluhur Dao dan Brahma Agung yang membawa berita tentang ruang yang kacau, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari keruntuhan jantung daunnya. Dan pertemuan dengan surga konvergensi batu giok membuktikan hal ini. Kekuatan Earthbound benar-benar kekuatan yang tak tertandingi. Dengan pencegahan seperti itu, siapa yang berani memberontak? Menterimu, jika surga konvergensi giok memberontak, itu akan sama untuk perdamaian abadi. Wajah Kinmu menjadi pucat dan dia membuka mulutnya, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Kaisar Surgawi Haotian mengamati ekspresinya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bersemangat. Dia berkata dengan suara yang jelas, "Menterimu, apakah pemandangan ini membuat Anda waspada? Saya bukanlah seorang raja bodoh seperti Kaisar yang sudah pensiun. Dia akan berpura-pura sopan dan menganugerahkan gelar bangsawan, tetapi saya tidak akan melakukannya. Bangun dan pergilah ke Si Siutian." Si Siutian, itu masih pembantaian yang sunyi. Hanya dalam waktu singkat, semua orang di Si Siutian, baik pemberontak, rakyat biasa, atau burung, binatang buas, serangga, dan ikan, semuanya mati. Bintang-bintang layu, matahari mati, bulan menjadi gelap, dan seluruh dunia terdiam dingin. Pengadilan surgawi tidak hanya memiliki kemampuan untuk mencegah penggunaan kekuatan militer, tetapi mereka juga akan melakukan pembunuhan massal. Yang mulia,
Hancurnya kedua surga ini sudah cukup untuk mengintimidasi seluruh dunia di dunia, sehingga orang-orang kecil tidak akan berani memberontak. Meng Yumui juga mengikuti Kaisar Langit kali ini. Ia membungkuk dan berkata, langit memiliki keutamaan untuk hidup dengan baik, jadi tidak perlu membunuh lagi. Aku bersedia pergi ke dua surga, buku roh dan kolam roh, sehingga para pemberontak di sana akan terkendali dan pergi ke istana surgawi untuk menerima hukuman mereka. Konyol. Ekspresi Kaisar Langit-Langit luas menjadi suram dan dia berkata dengan dingin, karena aku sudah mengatakannya, tidak ada alasan bagiku untuk menariknya kembali. Para pemberontak ini pantas mati 10.000 kali. Apakah mereka pikir karena mereka sudah menyerah, aku tidak akan melanjutkan kejahatan mereka? Meng Yumui terdiam dan tidak berbicara lagi. Buku roh surga, kematian. Jurang roh surga, kematian. Kekacauan di keempat surga itu pun padam begitu saja. Kaisar surgawi langit luas melirik Kinmu, menterimu, jika kau terus keras kepala, kedamaian abadimu akan sama dengan 4 surga besar. Aku tidak akan memberimu banyak waktu. Kontrak antara pengadilan surgawi dan kedamaian abadi ada di haremku. Aku akan menunggumu kembali dan menandatangani namamu. Dengan jentikan lengan bajunya, dia membawa semua orang pergi. Kinmu menatap surga Ling Yuan yang hancur dan berbalik untuk meninggalkan istana surgawi. Meng Yumui mundur selangkah dan berjalan berdampingan dengannya. Dia bertanya dengan suara rendah, Tuan Surgawimu, apakah Anda mengharapkan hari ini akan datang? Kinmu bertanya dengan heran, mengapa guru surgawi Meng berkata seperti itu? Meng Yumui mendengus, dia merendahkan suaranya dan berkata, saat itu, dalam bencana perdamaian abadi, kamu membuat rencana besar untuk mendirikan negara demi perdamaian abadi. Itu disebut mendirikan negara, tetapi pada kenyataannya, itu seperti menarik kayu bakar dari dasar kuali dan menghancurkan rencana koin surgawi. Kamu bisa menyembunyikannya dari orang lain, tetapi kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Aku sudah lama melihat melalui rencanamu dan tahu bahwa perdamaian abadi akan bangkit, dan surga lainnya pasti akan menurun. Saat itu, surga yang dimulai karena mendirikan negara semuanya terseret ke tanah kutukan abadi olehmu, perdamaian abadi. Kinmu menghentikan langkahnya, dengan senyum yang bukan senyum, dia berkata, seleksi alam, survival of the fittest. Surga lain tidak dapat bersaing dengan perdamaian abadi karena mereka diam-diam mengikuti aturan lama, tetapi sebaliknya, mereka menyalahkan perdamaian abadi. Jika surga lain mengubah metode mereka, bagaimana mereka bisa jatuh ke dalam situasi saat ini? Mengubah. Meng Yumui mencibir. Pengadilan surgawi tidak mengizinkanmu berubah, dan jika kamu berubah, kamu akan mati. Jika kamu tidak berubah, hidup lebih buruk dari kematian. Kinmu berkata dengan acuh tak acuh, Guru surgawi Meng, Anda manusia, kan? Sebagai manusia, jika Anda tidak memikirkan ras manusia, mengapa Anda berbicara atas nama para dewa? Bukannya Anda belum pernah melihat betapa menyedihkannya situasi ras manusia dalam sejuta tahun terakhir? Kami telah bangkit dan menjalani beberapa hari yang baik. Kami tidak ingin menjalani kehidupan yang baik, kami hanya ingin setara dengan para dewa. Tidak bisakah kami mendapatkan keinginan yang rendah ini? Meng Yumui membuka mulutnya, tetapi Kinmu tidak menunggunya untuk membantah. Lagi pula, kami tidak bergantung pada amal para dewa, kami bergantung pada kemampuan kami sendiri. Orang-orang Eternal Peace menggunakan kerja keras dan keringat mereka sendiri untuk mencapai langkah ini. Setiap sen yang diperoleh orang-orang Eternal Peace diperoleh melalui perdagangan yang sah. Kami telah mencapai langkah ini. Dia tersenyum pada Meng Yumui dan berkata lembut, Guru surgawi Meng, kita sudah sampai pada langkah ini, kita tidak bisa kembali dan terus berlutut. Tubuh Meng Yumui sedikit gemetar dan suaranya serak. Kau ingin memberontak, tidakkah kau melihat nasib keempat surga ini? Umat manusia pasti akan hancur total di tanganmu. Kinmu menepuk bahunya, dia berjalan melewatinya. Ketika aku masih muda, aku berjalan keluar dari reruntuhan besar dan bertemu dengan kedamaian abadi. Aku mengenal guru kekaisaran perdamaian abadi, Kaisar Yanfeng, dan banyak orang yang sederhana tetapi memiliki tujuan. Saat itu, aku punya mimpi. Aku punya mimpi. Itu adalah jalan orang-orang suci dan kebutuhan sehari-hari orang-orang. Itu adalah agar setiap orang bekerja keras dan berjuang untuk kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih baik. Saya berharap orang-orang di masa depan tidak perlu khawatir apakah mereka bisa hidup atau tidak. Saya berharap mereka dapat menemukan bakat dan minat mereka sejak muda dan mengejar impian mereka tanpa lelah. Kinmu menoleh ke belakang dan menatapnya sambil tersenyum, apakah kamu pernah bermimpi seperti itu? Air mata tiba-tiba menggenang di pelupuk mata Meng Yumui, namun dia dengan kuat menahannya dan berjalan melewatinya sambil berkata dengan dingin, kau tidak akan berhasil. Dia terkena flu dan itu agak serius.
Dia linglung sepanjang hari dan pembaruannya terlambat 40 menit. Maaf, mereka yang menginginkan tiket bulanan tidak berani bertanya.